Ya, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Jadi Bang Margarito, artinya intinya kepada mereka partai-partai kemudian yang mungkin juga akan mendukung hal ini, termasuk kepada pengusulnya seperti Pak Ganjar begitu, bisa disuarakan bahwa ini percuma saja begitu, jangan buat aturan main baru. Sudah ada aturannya sendiri kok. Iya, itu dia. Pertama saya mau bilang begini, ini si Awi mesti juga diingatkan gitu ya. Berpolitik di DPR itu ada kerangkanya, ada rules-nya. Ya. Anda tidak begitu saja menggunakan hak yang diatur dalam konstitusi itu. Itu sebabnya diatur misalnya usul harus diteken 25 orang lebih dari satu fraksi. Nah begitu, dan seterusnya harus dibawa ke paripurna. Di paripurna mesti diambil suara, bisa mufakat, bisa voting gitu kan. Jadi tidak begitu aja gitu. Nah, jadi berpolitik di DPR itu ada kerangkanya, kerangka rules-nya. Di situ itulah tindak tanduk DPR itu dilakukan. Itu satu. Yang kedua, ini ketua P3 kan masih Dewan Timpres nih. Ketua umum P3 nih kan, Pak siapa namanya itu? Mardiono. Pak Mardiono itu masih masih P3 kan itu, masih Dewan Timpres kan. Kan kerjanya memberikan pertimbangan nasihat dan segala macam pada presiden gitu ya. Kalau si Abi ini ikut P3 ini mau angket barang ini, kan sah-sahnya presiden. Jangan-jangan belum apa-apa selesai. Orang mesti bilang, bagaimana sih Anda, bos Anda itu kerjanya memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden. Kenapa Anda tidak lakukan? Baru setelah terjadi Anda kalah, misalnya bla bla bla, baru Anda ulek-ulek di belakang. Anda waras enggak gitu? Nah karena itu saya kira sudahlah, lupakan barang ini. Jangan bikin gara-gara yang tidak masuk di akal gitu ya. Karena dari segi legal juga ini tidak kompatibel untuk jadikan dasar pertempuran konstitusi. Karena konstitusi menyediakan track untuk Anda lalui, dan track itu tadi bola-balik kita udah bicara. Kalau hasil termasuk Anda bilang TSM lah, ini kebijakan ini macam-macam, kebijakan ini unequal, memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, merugikan kelompok tertentu dan segala macam. Itulah yang mesti dibawa ke Bawaslu, diperiksa di sana. Bukan tempat yang lain. Dan karena itu saya rasa sudahlah, ini barang ini karena menjaring angin. Barang ini kayak kerupuk gitu, brak. Tapi ya, nggak ada, kita nggak bisa makan 2 kilo juga nggak bikin apa-apa gitu. Jadi udahlah, saya rasa sudah, ini udah betul itu sekarang, dia jaga suara, jangan sampai tidak sampai 4% lewat. Baik. Jaga aja itu deh. Jangan lagi pikir ini angket-angket ini. Oke, Mas Awi silakan diberikan tanggapannya. Nggak usah dan juga jangan bikin angket-angket ini. Itu pesan dari Bang Margarito. Silakan Mas Awi. Ya, karena tadi nyebut-nyebut nama saya, perlu saya jelaskan. Secara undang-undang, ketua umum partai politik itu tidak boleh menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pak Mardiono sudah tidak lagi menjadi One Team Press. Jadi saya kira Bang Margarito sebagai pakar hukum tata negara paham lah tentang undang-undangan itu, bahwa ketua partai politik tidak boleh menjadi One Team Press. Maka One Team Press-nya hari ini itu Pak Dian Farid. Siapa Pak Mardiono hari ini? Dia utusan dan bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Artinya apa? Ya seorang pakar hukum tata negara pun abai juga terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun ingin kami katakan begini. Soal hak angket, sekali lagi itu hak konstitusional anggota DPR. DPR itu memiliki 3 hak. Pertama, hak angket, hak interpelasi maupun hak menyatakan pendapat. Nah, tentu semua ada syarat-syarat dan dasar-dasarnya. Maka kami sampaikan, kalaupun kemudian, ini diatur oleh Undang-Undang MD3, kalau kemudian DPR menggunakan hak angketnya, itu sesuatu yang normal. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata DPR tidak jadi menggunakan hak angketnya, itu juga sesuatu yang normal dalam proses demokrasi. Namun, sebagaimana penjelasan saya di awal tadi, terkait hak angket pemilu itu bukan hal yang baru. Di 2009 pernah ada hak angket. Terus hasilnya apa? Perbaikan mengenai DPT yang kemudian berbasis dengan nomor induk kependudukan, NIK. Itu kan salah satu produk dari hak angket DPR tahun 2009. Yang kalau nggak salah waktu itu pimpinannya salah satunya Pak Ganjar Pranowo. Nah, terkait posisi kami hari ini, kami kan belum menyatakan sikap apapun karena kami fokus lagi mengamankan suara pemilu, dan kebetulan hari ini masih masa reses. Masa sidangnya baru nanti tanggal 5 Maret. Nah, di P3 sendiri ada perdebatan, ada diskusi, termasuk terbaru kemarin dari salah satu senior kami, Ketua Majelis Kehormatan Pak Serkasinor, menyarankan untuk tidak menggunakan hak angket karena dilihat dari aspek manfaat dan mudaratnya, lebih banyak mudaratnya. Jadi lebih mencegah adanya kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan.
Itu kan prinsip usul fikih. Tapi ada juga di kelompok lain di P3, terutama para caleg yang mungkin menjadi korban misalkan, tanda kutip ya, yang mendorong-dorong. Tapi sekali lagi itu sedang masuk dalam kajian. Kami tegaskan kepada teman-teman di bawah, kalau Anda memiliki bukti-bukti kecurangan, kalau terkait dengan proses administrasi silahkan ke Bawaslu, kalau hasil silahkan kumpulkan, nanti kita bertarung di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian bukti-bukti yang kami miliki, data-data yang kami miliki, menjadi bagian dari telaah kami ketika nanti pada masa sidang yang akan datang, menjadi salah satu misalkan yang mendiskusikan terkait hak angket, ya tentu kami tidak bisa menjawab sekarang. Contohnya hari ini saya masih ada di daerah pemilihan karena untuk memastikan suara tidak berkurang satupun. Agar apa tadi? Kekuatan P3 yang kami dapatkan suara kemarin itu tetap bisa diamankan sampai nanti pada rekapitulasi pemilu yang mana rencananya itu kan tanggal 21 April itu sudah ada pengumuman. Nah, dalam proses menuju ke sana tentu ada dinamika, ada isu-isu yang berkembang, ada dinamika politik. Ya biasa saja namanya di Indonesia, tentu isu-isu politik itu akan selalu menggelinding. Tapi sekali lagi finalnya tentu nanti sikap fraksi P3 akan disampaikan pada masa sidang yang akan datang. Baik, ada tanggapan juga mungkin dari Bapak Garito mengenai Begini, hal nomor ini? satu begini. Pak siapa tadi, Mardiono ya, yang ketua umum P3 itu kan setelah dia diangkat menjadi pejabat ketua umum itu, saya nggak pernah dengar dia mundur dari One Team Press gitu kan. Jadi kepala saya dia tetap aja anggota One Team Press gitu ya. Tapi apapun itu begini, saya mau mengatakan begini. Betul ini hak, tidak ada orang yang tidak mengakui bahwa interpelasi, angket, ini segala macam itu adalah hak anggota DPR. Tapi penggunaannya itu ada syarat. Ya. Lalu ya kayak ini nih, praktis seluruh tindak tanduk dalam tindak tanduk anggota DPR atau DPR di DPR itu ya dikerangkakan dalam aturan. Jadi tidak bisa begitu alasan politik terus main hantam, juga nggak bisa juga. Nah, saya kira udah jelas kok. Mesti ya, misalnya usul itu mesti lebih dari 25 orang, lebih dari satu fraksi, dibawa ke paripurna, dirapati di sana, diputus sana, kalau setuju naik, kalau tidak setuju enggak. Jadi semua ada dikerangkakan dalam undang-undang. Tidak bisa seenaknya saja begitu. Ya. Itu yang, dan kembali ke soal ini, kalau kalau dengar semua penjelasan ini, praktis urusan pemilu cuma ada 2 organ. DPR mengotorisasikan kepada 2 organ. Hasil ini memang perintah konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan prosedur itu di Bawaslu. Nah, kalau Bawaslu ini kreasi konstitusional anggota DPR, karena itu tidak disebutkan dalam konstitusi kan. Ya. Dulunya itu kan embedded pada KPU gitu. Jadi ini kreasi dari DPR dan pemerintah. Dan karena kesepakatannya begitu, Anda tidak bisa bergerak di luar itu. Oke. Praktis sekali lagi, hasil MK, prosedur Bawaslu. MK perintah konstitusi, Bawaslu perintah undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Ya mereka ini sama pemerintah, termasuk P3 itu. Sudah jelas ranahnya semuanya. Tidak bisa keluar dari itu. Oke, Kang Ujang. Mau diapain pun ini, mau periksa apapun, hasil pemilu tidak bisa dibatalkan melalui angket. Oke. Tidak bisa dinyatakan tidak sah melalui angket, apapun alasannya. Baik, kita pahami itu. Kang Ujang, dari Mas Awi tadi juga sudah menjelaskan bahwa di internal P3 juga ada pembagian mengenai pendapat begitu. Ada kemudian yang merasa ini mudaratnya lebih besar kalau bicara mengenai hak angket ataupun juga meneruskan ide hak angket. Menurut Kang Ujang juga artinya semakin sedikit jangan-jangan partai yang kemudian nanti akan bisa mendukung suara ataupun juga ide dari Pak Ganjar. Ya, pertama P3 dulu ya. P3 ini kan saya santri lah, 6 tahun jadi santri. Konsep usul pikirnya Bang Awi tadi ya cocok. Jadi kalau dalam konteks itu saya melihat P3 kelihatannya tidak akan ikut campur terkait dorong-mendorong angket itu. Walaupun tadi ada hak, tapi kelihatannya tidak akan digunakan juga oleh P3. Karena P3 saat ini sedang memastikan, mengamankan untuk bisa lolos di 4% itu. Karena bagaimanapun P3 punya sejarah panjang partai Islam ya, harus kita jaga juga. Bahkan ketika saya ditanya tentang P3 ya mudah-mudahan lolos gitu. Itu penting, satu. Yang kedua, tadi sedikit partai yang akan mendorong. Saya ini analisa ya Mbak Putri, saya punya keyakinan kelihatan nggak yang akan mendorong tuh mungkin ya di ujung ending itu PDIP dengan PKS kalau saya melihat. Nasdem sudah ketemu. Hanya tersisa 2 itu menurut Kang Ujang. Ya PKB akan mudah dipatahkan. P3 kita lihat tadi kan madorotnya kan lebih banyak tidak akan dilakukan opsinya gitu.
Jadi ya saya melihat ya di ujung permainan ini gitu, ini kan kalau bagi saya games. Tadi kan politik, ini kan politik, bukan ranah hukum. Oleh karena itu ini games, maka ujung dari games ini saya melihat adalah PDIP dengan PKS. Karena ya itulah dua partai yang punya daya tahan untuk bisa survive menjadi partai oposisi. PKB saya rasa nggak kuat juga. P3 juga saya rasa akan rasional tadi. Nasdem sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Tentu mungkin punya deal-deal tertentu gitu, walaupun Pak Surya Paloh mengatakan mendorong dengan secara natural. Tapi saya punya, dan belum ada keputusan juga sampai hari ini. Jadi saya meyakini ya semakin sedikit yang mendorong itu, dan saya katakan kalau kata Bang Margito seperti kerupuk tadi ya, kalau saya layu sebelum Bisa terkembang. ketiup angin begitu saja dong, Kalau begitu saya kan? mengatakan akan layu sebelum terkembang. Coba kita lihat, kita buktikan ke depan begitu. Oke, baik. Nanti setelah jeda Bang Doli juga akan memberikan pandangannya, tapi kami akan break terlebih dahulu. Apakah Bang Indonesia Malam akhir pekan akan setelah kembali saat lagi.